Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Andriansa dari program S1 Teknik Mesin Universitas Nusa Putra. Nah, di sini saya akan kembali lagi sharing tentang mengenai ilmu teknik mesin mengenai pengantar repeat joint atau bisa disebut sambungan repeat. Sebelum berbicara ke sana, sambungan-sambungan elemen mesin merupakan salah satu sambungan yang penting dalam sebuah konstruksi. Nah, dalam konstruksi mesin sangat penting yang terdiri dari berbagai macam komponen yang kompleks yang disatukan dengan media sambungan. Ukuran, dimensi dari komponen sambungan lebih kecil daripada elemen atau komponen mesin yang disambung. Sehingga menyebabkan beban lebih berkonsentrasi pada sambungan tersebut. Karena beban yang terkonsentrasi pada sambungan, oleh karena itu sambungan tersebut harus dirancang sedemikian rupa. Nah, kenapa begitu? Agar supaya mampu menahan beban yang berlebih sehingga aman dan mampu berfungsi dengan baik. Nah, untuk ditinjau dari sifatnya, sambungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sambungan tetap atau biasa disebut dengan permanent joint. Nah, sambungan tetap ini merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat permanen dan tetap sehingga tidak dapat dibongkar pasang. Nah, kenapa begitu? Kecuali dengan cara merusak sambungan tersebut. Jadi tidak bisa dibongkar lagi kecuali dengan dirusak. Nah, contohnya seperti pengaplisikan sambungan tetap, yaitu sambungan las atau biasa disebut dengan welded joint. Nah, dan sambungan paku keling atau bisa disebut dengan repeat joint. Nah, yang kedua ada sambungan tidak tetap atau biasa disebut dengan semi permanent joint. Nah, sambungan tidak tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat sementara dan temporer untuk kebutuhan komponen tertentu, sehingga sambungan tersebut dapat dibongkar pasang dengan catatan kondisi sambungan masih baik, tidak rusak ataupun berkarat. Contohnya seperti dalam pengaplisian sambungan tidak tetap, yaitu sambungan pasak atau biasa disebut dengan case joint, dan sambungan ulir atau murmur baut atau biasa disebut juga dengan screw joint. Nah, kali ini saya akan membahas sambungan repeat. Nah, apa sih sambungan repeat itu? Adalah atau biasa disebut dengan paku keling, adalah jenis sambungan tetap pada elemen mesin yang digunakan untuk menyambungkan antara dua plat atau lebih menjadi dengan kekuatan yang diizinkan. Nah, repeat sendiri adalah salah satu metode penyambungan yang sederhana. Nah, sambungan repeat umumnya diterapkan pada jembatan, bangunan, ketel, tangki, kapal, dan pesawat terbang. Nah, penggunaan metode penyambungan dengan repeat juga sangat baik digunakan untuk penyambungan pelat-pelat aluminium. Nah, pengembangan penggunaan repeat dewasa ini umumnya digunakan untuk pelat-pelat yang sukar dilas dan dipatri dengan ukuran yang relatif kecil. Nah, setiap bentuk kepala repeat ini mempunyai kegunaan tersendiri atau masing-masing jenis mempunyai kekhususan dalam penggunaannya. Nah, sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk dilepaskannya. Kenapa? Karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Nah, bagian-bagian utama repeat adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada kepala, badan, ekor, dan kepala lepas. Nah, bahan paku keling atau repeat ini yang biasa digunakan antara lain adalah baja, atbras, aluminium, dan tembaga. Tergantung jenis sambungan atau beban yang diterima oleh sambungan. Penggunaan umum bidang mesin: ductile atau biasa disebut low carbon, steel,
wrought iron. Nah, aplikasi Ripet pemakaian paku kling ini digunakan untuk, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Ripet ini. Nah, yang pertama ada sambungan kuat dan rapat pada konstruksi boiler atau boiler, tangki, dan pipa-pipa yang bertekanan tinggi. Nah, yang kedua ada sambungan kuat pada konstruksi baja, bangunan, jembatan, dan kren. Nah, yang ketiga ada sambungan rapat pada tabung dan tangki, tabung pendek, cerobong, pipa-pipa tekanan. Yang keempat, sambungan pengikat untuk penutup bodi, misalnya seperti pesawat terbang, kapal, dan lain-lain. Nah, sambungan Ripet ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya, sambungan Ripet ini dibandingkan dengan sambungan lainnya mempunyai beberapa keuntungan. Mestinya semua juga mempunyai kelebihan. Nah, yang pertama ada bahwa tidak ada perubahan struktur dari logam disambung. Oleh karena itu, banyak dipakai pada pembebanan dinamis. Nah, yang kedua, sambungan kling lebih sederhana dan murah dibelinya juga untuk dibuat. Nah, yang ketiga ada pemeriksaannya lebih mudah dibanding sambungan-sambungan lainnya. Nah, yang keempat, sambungan kling ini dapat dibuka dengan memotong kepala dari paku kling tersebut. Nah, apapun juga itu ada masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelemahannya sejauh ini yang saya tahu menjadi kelemahan sistem Ripet ini pada sambungan adalah perlu adanya kesesuaian ukuran, posisi lubang antara material satu dengan material yang lainnya. Yang akan dijoin satu sama lain. Nah, adapun cara pemasangan Ripet join ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, plat yang akan disambung dilubangi terlebih dahulu. Lubang disesuaikan dengan diameter Ripet yang akan digunakan. Nah, yang kedua, Ripet dimasukkan ke masing-masing lubang plat yang akan disambung. Yang ketiga, bagian kepala lepas dimasukkan ke bagian ekor dari Ripet tersebut. Yang keempat, dengan menggunakan alat atau sebuah mesin, penekan atau palu, tekan bagian kepalanya, lepas masuk ke bagian ekor Ripet dengan sesuaian paksa. Yang kelima, setelah rapat atau kuat, bagian ekor sisa kemudian dipotong dan dirapihkan atau diratakan agar lebih baik dilihat. Nah, yang keenam, mesin atau alat pemasang Ripet dapat digerakkan dengan udara, hidrolik, atau tekanan uap. Tergantung jenis dan besar paku kling yang akan dipasang. Nah, yang ketujuh, untuk tipe sambungan dengan Ripet yang memiliki material baja, maka sebelum Ripet ditekan, maka Ripet harus dipanaskan terlebih dahulu sampai batas titik didih, agar ketika dipres dengan sistem hidrolik atau mesin pengepresan, maka Ripet akan mudah terbentuk. Maka hasilnya pun akan lebih baik. Nah, jenis-jenis sambungan Ripet juga ada beberapa. Nah, yang pertama berdasarkan penyambungan plat. Nah, pertama ada lap joint atau sambungan berimpit, sambungan yang menempatkan plat yang akan disambung saling berimpitan dan kedua plat tersebut disambung dengan Ripet. Nah, pemasangan tipe lap joint biasanya digunakan pada plat yang overlaps satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua ada butt joint atau biasa disebut dengan sambungan bilah. Nah, sambungan yang menempatkan kedua ujung plat akan disambung saling berdekatan. Lalu kedua plat tersebut ditutup dengan bilah atau strap. Kemudian masing-masing plat disambungkan dengan bilah menggunakan Ripet.
Nah, yang kedua berdasarkan jumlah baris. Nah, berdasarkan jumlah baris, yang pertama sambungan baris tunggal atau single repeated join. Pada sambungan berimpit, sambungan baris tunggal adalah sambungan yang menggunakan satu baris paku keling pada sistem sambungan. Sedangkan pada sambungan bilah, sambungan baris tunggal adalah sambungan yang menggunakan satu baris sipet pada masing-masing sisi sambungan. Nah, yang kedua, sambungan baris ganda atau biasa disebut double repeated lap join. Pada sambungan berimpit, sambungan baris ganda adalah sambungan yang menggunakan dua baris repeat pada sistem sambungan. Sedangkan pada sambungan bilah, sambungan baris ganda adalah sambungan yang menggunakan dua baris repeat pada masing-masing sisi sambungan. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan sambungan repeat ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terjadinya tearing of the plate at an edge atau biasa disebut dengan keretakan pada sudut plat. Nah, tearing of the plate at an edge robek pada bagian pinggir dari plat yang pada terjadi jika margin atau biasa disebut dengan M ya, kurang dari 1,5 D. Dengan D itu adalah diameter repeat. Nah, cara menghindari M 1,5 D. Nah, yang kedua, terjadinya tearing of the plate across a row of repeats atau robek pada garis sumbu lubang repeat. Nah, yang ketiga, terjadinya sharing of the repeats atau pergeseran repeat. Nah, dalam pergeseran ini ada berapa? Ada single share atau geseran tunggal, double share, theoretically atau geseran ganda teoritis, double shear axial crushing of the repeats, efficiency repeat. Nah, efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan kekuatan sambungan dengan kekuatan underrepeated. Kekuatan sambungan paku keling tergantung pada FT, FH, dan FC dan diambil harganya yang terkecil. Nah, dalam sambungan repeat ini ada istilah penting dalam repeat join. Pertama, ada pitch, adalah jarak dari pusat satu keling ke pusat keling berikutnya diukur sejajar dengan jahitan, biasanya dilambangkan dengan P ya. Nah, yang kedua ada black pitch, adalah jarak tegak lurus antara garis tengah baris berturut-turut, biasanya dilambangkan dengan PB. Yang ketiga ada pitch diagonal, adalah jarak antara pusat paku keling di baris zigzag yang berdekatan, biasanya dilambangkan dengan PD, P besar dan D besar. Keempat atau yang terakhir ada margin of marginal pitch, adalah jarak antara pusat lubang paku ke lubang terdekat pipi miring, biasanya dilambangkan M besar ya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan di sharing ilmu teknik mesin ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Terima kasih, saya Andriansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.